Dulu aku sempat ngira hidup di Australia itu tuh nyantai, makan fish and chip, ngopi-ngopi cantik, enak. Soalnya katanya berdasarkan livability index dulu, Melbourne itu pernah dinobatkan sebagai world most livable city. Kenapa? Soalnya standar kehidupan di sini itu sangat baik. Gua kira nantai, ternyata dompet aku yang kerja jauh lebih keras dibanding perut aku. Halo semua, selamat datang lagi di Kopi Merantau. Mari kita nongkrong bareng-bareng dan kita minum kopi kita di malam hari ini. Nama saya William, saya adalah project manager dari Australia dan aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Jadi aku akan ceritakan beberapa cuplikan aku, biaya hidup dan lain-lain di Australia, di mana dompet aku harus bekerja jauh lebih keras dibanding perutku dan lain-lain. Hai, nama saya Raymond Harrison. Saya seorang AI engineer di Singapura. Saya sudah berantau di Singapura selama 10 tahun juga. Di video sebelumnya kita sudah bahas biaya hidup di Singapura. Ayo kita sekarang lihat biaya hidup di Australia. Oke, aku mulai dari pelajar versus pekerja ya. Pelajar, terutama pelajar internasional. Kalau pelajar lokal, biasanya mereka tuh masih tinggal di rumah orang tuanya. Kalau pelajar internasional, biasa mereka tinggalnya either di homestay. Homestay itu ada rumah di Australia yang ada orang tuanya, ada ininya. Mereka tinggal di sana. Atau mereka tinggal di student accommodation kalau misalnya mereka masih underage, di bawah umur 18 tahun. Nah, murid-murid dan pelajar-pelajar seperti inilah mereka yang masih belum punya rental credit atau rental referee. Jadi kalau misalnya kita mau rental, biasa tuh ditanyain banyak hal lah di Australia. Salah satunya ya rental referee. Kalau misalnya kamu nggak punya referral buat rental, kamu itu mau nyari rental susah di sini. Makanya ada yang namanya student accommodation. Student accommodation itu akomodasi untuk mahasiswa, untuk pelajar, itu khusus buat pelajar. Dan kalau misalnya kamu mau tinggal di student accommodation, kamu tuh harus nunjukin ini, kartu pelajar dan COE, Confirmation of Enrollment, itu konfirmasi enrollment di satu university. Nah, bedanya sama Singapura yang sudah dijelaskan di episode lalu, student itu dipermudahkan di Singapura. Harganya semua dipermurah. Itu kebalikan di Australia. Student-student yang baru datang tuh dari luar negeri, begitu masuk ke Australia, wah segala-gala dimahalin sama pemerintah. Apartemen satu kamar aja yang gak bersekat sama sekali, ranjang ngadep ranjang, dulu tuh Koko di asrama kayak gitu, itu harganya mahalnya luar biasa. Satu kamar kecil, WC-nya bareng, gak ada sekatnya sama sekali, gak ada dindingnya sama sekali, dipisahinnya cuma satu lemari doang. Satu lemari, dua ranjang. Jadi kalau misalnya housemate Koko lagi nonton drama tuh malam-malam, dengeran banget dari samping. Lagi gitu kedengeran. Apa itu? Silakan diperjelas boleh. PH. Apa PH? Nggak tahu. Dahap. Bisa taruh audio. Berapa tebak? Kalau di Singapura dulu aku tinggal di tempat kayak gitu, dimana ranjang nggak depan, nggak ada sekat juga ya. Itu aku bayar di sekitar $400 per bulan. 400. Nah, Koko berapa? Berapa? $1.500. Uyo. Ya, student-student di kamar yang benar-benar kecil, disekatinya cuma pakai lemari, ranjangnya hadap-hadapan. Terus kamarnya nggak sampai 10 meter persegi kali, ranjangnya single bed lagi. Itu di angka 15 juta sebulan. Gila Koko juga ya. Wow, begitu. Koko kan masih under 18 ya di sana. Ada beberapa teman-teman Koko tuh 10 tahun yang lalu, sekarang kayaknya student accommodation udah lebih gede kali ya harganya. Dulu tuh 10 tahun yang lalu, temen-temen Koko tuh ngomong, lu yakin bayar 1.500 kamar kayak gini? Ya, lu bayar berapa? 1.300. Hah? Iya, sumpah 1.300. Koko datang tuh ke kamarnya. Itu tuh bedroom apartemen, kamarnya tuh terpisah. Dia punya kamar single sendiri, 1.300. Kok bisa lebih murah? Jadi banyak nih student accommodation, orang yang masuk ke sana, mereka tuh kena scam. Bukan kena scam sih, lebih tepatnya kamarnya jauh lebih jelek, fasilitasnya lebih butut. Cuman ya gara-gara kalian international student, kalian kesini bawa duit, makanya segala-gala dimahalin meskipun gara-gara kamu masih belum punya rental referee. Nah itu dia. Jadi banyak tuh orang kalau misalnya nggak bisa dapat tempat tinggal di sini, soalnya lumayan kompetitif ya cari tempat tinggal di sini. Apalagi kalau kamu inspeksinya lewat agent. Sekali inspection, masuk ke apartemen itu bisa 10-20 orang inspect satu kamar. Udah gitu terus mereka bakal ngecek rental referee, bakal ngecek credit rating, bakal ngecek dari kosan lamanya, bayar rent on time atau enggak, dan lain-lain. Banyak banget yang dicek. Terus dari gaji kamu, pendapatan kamu, student kan gak ada pendapatan, gak punya rental referee, makanya tempatnya jadi lebih mahal. Itu dia. Gak masuk akal dong kalau
nggak punya duit harusnya lebih dimurahin dong. Ya itulah Australia. Tau kan yang koko kemarin sempat bahas, if it's not my job, it's not my problem. Orang-orang di Australia, aku kan mau duit ya. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngejanjiin aku bisa ngasih duit, yang jadi apa ya, tambah mahal segala-galanya. Lu kalau mau bayar segini ya udahlah, aku terima kamu. Orang lain yang mau juga masih banyak tuh, gitu. Ngerti nggak? Supply and demand juga ya. Ya, itulah di Australia. Itu kenapa student-student bakal dimahalin sama orang-orang. Dan tau nggak, koko stuck di situ 2 tahun sampai koko umur 18. Begitu koko umur 18, udah keluar. Cuman untungnya dulu tuh kita pernah kan super team holiday camp, tau nggak? Tuh salah satu pembicaranya tuh Desa Muaringin. Di satu accommodation itu, koko main pingpong bareng, koko ketemu Bosco. Ternyata Bosco itu tuh anaknya Patung Desa Muaringin. Makanya di sana yang bayar international student kayak gitu, koko tuh banyak ketemu koneksi-koneksi yang bener-bener orang kaya lah. Jadi koko juga punya kayak wawasan dari WHV, dari protection visa, dari student visa. Makanya orang-orang Australia nganggap orang-orang yang punya student visa tuh ya antara mereka pintar dapat beasiswa atau mereka ya orang kaya gitu loh. That's why itu dari living cost. Cuman sehari-hari kalau misalnya kamu tinggal di CBD itu dulu 10 tahun yang lalu, kurang lebih on average 2 bedroom apartemen, kamar 2 orang, cuman dapat 1 room lah, itu kurang lebih di angka $1,400 setiap bulan. Sekarang wow, naik banget. Setahun yang lalu koko pindah tuh ke city sementara. Tahu rentnya berapa? 2 bedroom apartemen? Berapa? 1.850 sebulan. Itu buat satu rumah. Enggak, 1 kamar. Jadi 2 bedroom, 1 kamar ada 2 bedroom. 1 bedroom itu 1.850, yang satunya lagi 1.850. Berarti 1.850 kali 2 berapa tuh? 3.700 per bulan buat 1 kamar, 1 kamar apartemen. Itu luas kamar apartemennya 30-50 meter persegi kalau nggak salah. Ya, itulah harga rental di city. Kurang lebih di city itu rata-rata on average 2 bedroom apartemen, 1 kamarnya aja yang itu tuh bisa di angka 1.700 sebulan. Itu on average kalau kamu di city. Di IDR-in sekarang IDR itu 10.700, 10.600 lebih lah. Jadi itu sekitar berapa nih? 1.700? Hampir 20 juta ya sekarang. Hitung aja. 18 juta lah. Ya 18.300.000 per bulan. Hampir 20 juta itu di city. Oke, itu dari biaya hidup sendiri. Itu belum termasuk bills, belum termasuk listrik, belum termasuk air, belum termasuk gas, belum termasuk hot water dan lain-lain. Itu bisa dijelasin lagi. Jadi kalau misalnya koko potong rata lah ya, kemarin tuh koko pernah tinggal di Box Hill, sama koko pernah tinggal di Maumere. Kurang lebih koko bayar listrik tuh per bulan, air, bills dan lain-lain kalau dipukul rata $150 sampai $200 lah ya per bulan. Kurang lebih kalau misalnya tinggal di city, bills plus rent itu tuh 20 juta per bulan. Ya kurang lebih $2.000 rental doang dan bills di city. Oke, lebih mahal dari Singapura ya. Jauh. Nah, kalau misalnya di suburb beda lagi ceritanya. Jadi suburb tuh kota-kota di luar city. Cuman ya nggak terlalu jauh banget sih dari city. Nah, di Melbourne itu ada berbagai macam suburb. Ada suburb yang elit, ada suburb yang nggak terlalu elit. Suburb elit itu satu contohnya kayak di Jakarta tuh Peak, terus Menteng. Itulah suburb elit. Kalau di suburb elit, dulu koko Box Hill bisa dibilang lumayan elit lah ya. Di Box Hill itu koko bayar rentnya kurang lebih 1.500 sebulan. 1.500 sebulan buat 1 kamar 2 bedroom dikali 2 ya berarti 3.000. 1 kamar itu berarti 1.500. 1.500 di Box Hill itu ya rata-rata lah. Kurang lebih, soalnya koko rental tuh langsung dari developernya. Itu 1.500 sebulan, kurang lebih ya 15 juta lebih lah, 16 juta sebulan itu di Box Hill. Kecuali kalau misalnya kamu rental di tempat-tempat yang nggak deket university, nggak deket kuliah. Kayak temen koko tuh banyak yang WHV dan lain-lain. Mereka tuh rental di komunitas Vietnam kayak di Springvale, di Sunshine, terus di mana-mana. Tuh kurang lebih on average biaya rentalnya di $1.000 sampai 1.200. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.